ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala memberikan perbandingan antara ilmu dan harta. Dan ini dari pembahasan-pembahasan yang sangat menarik dan penting di sini. Karena memperbandingkan itu, walaupun sebenarnya tidak bisa diperbandingkan antara ilmu dan harta, tetapi kadang memberikan perbandingan agar supaya orang itu paham akan keutamaan ilmu. Lebih tingginya ilmu di atas harta. Karena itu kata beliau, وَجَعَلْتَ الْمَالَ فَوْقَ الْإِلْمِ جَهْلًا لَأَمْرُكَ فِي الْقَضِيَّةِ مَا أَدَلْتَ. Kamu jadikan harta itu lebih tinggi daripada ilmu. Kamu lakukan hal itu karena kejahilan. Demi umurmu. Ini bentuk sumpah bentuk sumpah. Dan kadang hal yang seperti ini itu berjalan di tengah para penyair. Dan mereka tidak memaksudkan sumpah, cuma penekanan saja. Tidak memaksudkan dengannya sumpah. Dan sebaiknya ini hal yang ditinggalkan. Tapi kadang kalau maksud dari umurmu terkait dengan sumpah umur Nabi Muhammad SAW, itu ada di dalam Al-Quran. Lamruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Itu ada, tapi jauh penggunaan penulis di sini. Jadi ini di penggunaan sastra, kadang di lisan orang Arab itu berjalan sesuatu kayak sumpah bentuknya, tapi dia tidak maksudkan sumpah, hanya bentuk penekanan saja. Jadi kata beliau, sungguh kamu ini di dalam masalah perbandingan antara ilmu dan harta, kamu tidak berlaku adil. Tidak berlaku adil. Ketika kamu jadikan harta lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa? Kata beliau, وَبَيْنَهُمَا بِنَصِّ الْوَحْيِ بَوْنٌ سَتَعْلَمُهُ إِذَا طَاهَ كَرَأْتَ. Antara keduanya, antara ilmu dan harta, itu ada baunun, ada perbedaan yang menyolok. Binassil wahyi, berdasarkan nas dari wahyi. Nas dari Al-Quran, dari wahyu. Wahyu itu dua ada wahyu Al-Quran, ada wahyu sunnah. Sebab hadits Nabi juga itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi maksudnya di sini beliau ingin menegaskan bahwa antara ilmu dan harta itu perbedaan yang menyolok berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dari sudut mana perbedaannya? Sata'lamuhu idza taha qara'ta. Kamu akan tahu itu kalau kamu membaca surah Toha. Surah Toha maksudnya di surah Toha, di dalam surah Toha itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya berdoa, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Itu di surah Toha. Jadi kalau kamu baca di surah Toha itu tampak perbandingan ilmu dan harta. Dari sudut mana keutamaan ilmu? Karena Nabi itu hanya diperintah memohon tambahan ilmu saja. Tidak diperintah memohon tambahan harta, tambahan istri, tambahan anak-anak, tambahan kedudukan, tambahan kekuasaan dari dunia. Beliau hanya diperintah untuk memohon tambahan ilmu saja. Ini menunjukkan ketinggian ilmu di atas harta. Ini sudut yang pertama. Dari sudut keutamaan. Kenapa ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Sudut yang kedua, kata beliau di bait syair yang ke-38, lain rafa'al ghaniyyu liwa'a malin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ata. Jadi kalau antara orang yang kaya dan orang yang berilmu, orang yang kaya mengangkat bendera harta, mengangkat
bendera harta, maka kamu dengan ilmumu, kamu mengangkat bendera ilmu. Ya, dan bendera ilmu itu selalu lebih tinggi. Bendera ilmu selalu lebih tinggi. Ini penyebutan bendera oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah pembahasaan ya akan ketinggian ilmu. Ya, jadi kalau orang kaya dia berbangga dengan hartanya, maka kamu dengan ilmumu, kamu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hal tersebut. Dan ketinggian dengan ilmu itu lebih menyolok daripada ketinggian dengan harta. Ya. Itu sudut yang sudut yang kedua. Kemudian sudut yang ketiga, kata beliau, lain jalasal ghaniyu alal hasyaya. Andai kata orang-orang kaya itu duduk di atas hasyaya. Hasyaya itu apa-apa yang menghiasi, dari hamparan-hamparan yang dihiasi dengan keelokan yang menyebabkan hamparan itu atau permadani tersebut enak untuk diduduki. Nah, itu biasanya orang kaya ya, dia duduk di atas hal yang seperti itu. Maka la anta alal kawakibi qad jalasta. Kamu dengan ilmumu itu duduk di atas bintang-bintang. Ya, dia cuma duduk di permadani, dipan-dipan di kehidupan dunia. Kamu ini duduk di atas bintang-bintang. Iya, karena orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggikan penyebutannya, dipuji oleh Allah di atas langit di depan para malaikatnya. Beda dengan orang-orang yang harta, orang-orang yang memiliki harta tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Iya, maka ilmu itu adalah warisan para nabi. Dan dia dari sudut harga itu lebih tinggi daripada warisan harta. Ya, warisan harta. Warisan pada harta itu selalu ribut, bertengkar. Ya, mungkin ada percekcokan, mungkin terbatas pada waktu tertentu. Tapi warisannya para nabi itu berlanjut hingga hari kiamat. Berlanjut hingga hari kiamat. Baik. Kemudian perbandingan yang keempat. Ya. Kata beliau, wa in rakibal jiyada musawwamatin la anta manahijat taqwa rakibta. Jadi kalau si kaya ini dia menunggangi kuda-kuda yang sangat berharga, maka kamu itu selalu berjalan di atas jalan-jalan ketakwaan, di atas jalur ketakwaan. Engkau menunggangi jalur ketakwaan tersebut. Iya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dia berkendaraan, kamu juga berkendaraan. Tapi kendaraanmu adalah jalan ketakwaan. Hal yang mengantarmu kepada ketakwaan. Itu lebih indahnya. Ya, dan lebih baiknya. Ya, kalau seorang berkuda misalnya, ya dia mengarahkan kudanya. Tapi kalau jalan ketakwaan itu, dia sisa duduk saja. Dia ikuti dari jalur ketakwaan, takwanya itu akan mengarahkannya kepada hal yang paling baiknya. Dan ini perbandingan yang sangat menyolok sekali antara harta dan ilmu. Iya. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa mahmat tafadda abkar al-awani, fakam bikrin minal hikami tawattah. Ya, dan selama orang kaya ini itu selalu selalu menjadi pengantin dengan gadis-gadis, kamu juga itu selalu menikmati dari ilmu-ilmu yang hikmah-hikmah yang belum pernah dijamah, hikmah-hikmah yang belum pernah disentuh. Itulah orang yang belajar, yang menuntut ilmu. Kadang dia dapat satu ilmu, subhanallah, dari ilmu tersebut dia lebih bahagia daripada dunia dan segala isinya. Karena itu di tengah majelis para ulama itu ada sebagian faedah. Kadang kalau umurnya
dihabiskan untuk dapat satu faedah itu, maka itu sudah hal yang luar biasa. Iya. Makanya sebagian ahli hadits melakukan perjalanan 1 bulan penuh untuk satu hadits saja. Untuk satu hadits. Dan sebagian faedah ilmu itu disebutkan oleh para ulama, itu pantas ditulis dengan tinta emas. Pantas ditulis dengan tinta emas. Iya. Jadi ada seorang, subhanallah, seorang murid ya, juga sudah belajar di negerinya, dan di negerinya sebenarnya ada orang-orang yang bisa dia belajar di sana. Kemudian dia pergi ke negeri lain mendatangi seorang guru. Maka dia hadir di guru ini mengajar, tapi hal yang diajarkan, ilmu yang diajarkan itu hanyalah terbatas pada buku yang dibaca. Dia syarah, dia jelaskan sesuai dengan kadar buku yang dibaca itu. Terus berjalan beberapa bulan, maka mulailah si murid ini berpikir, ini guru saya kalau menjelaskan dia terbatas penjelasannya. Dia hanya menerangkan apa yang di buku saja, tidak meluas. Kalau cuman begini keadaannya, kenapa saya jauh-jauh meninggalkan negeri saya, meninggalkan keluarga saya? Bagus saya kembali saja ke negeriku. Iya. Tapi mungkin karena murid ini bagus keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujurannya dalam belajar, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan suatu kejadian yang dia berubah pikiran. Maka suatu hari dia lihat gurunya bersandar di tiang setelah sholat. Kemudian datang orang bertanya kepada gurunya satu pertanyaan. Dari jawaban si guru ini, itu baru dia tahu jawaban yang menakjubkan, yang dia sama sekali tidak pernah menyangkanya. Maka si murid ini pun baru dia tahu bahwa ilmu itu tidak bisa langsung didapatkan sekaligus. Tapi ilmu itu harus dituntut dengan kesabaran. Dia belajar sedikit demi sedikit. Iya. Maka kadang satu faedah dari ilmu yang seperti itu bagi orang yang belajar, itu adalah hal yang lebih nikmat daripada dia menjadi pengantin setiap malam. Ya. Mendengarkan hal-hal yang terkait dengan dunia. Dan ini dibahasakan oleh para ulama dengan berbagai bahasa ya. Yang mudah-mudahan apa yang saya berikan dari kisah tadi itu cukup mewakili dari hikmah yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Baik. Kemudian kata beliau, "Walaysa yadhurruka al-iftiqaru syai'an idza ma anta rabbaka qad arafta." Iya. Dan juga perbandingan yang lain bahwa pada orang yang belajar ilmu itu tidak mengenal kefakiran sepanjang dia sudah kenal Allah. Fakirnya itu hanya kepada Allah saja. Adapun kepada selain Allah, dia tidak pernah perlu kepada selain Allah. Dia selalu kaya. Sepanjang dia mengenal Allah, maka walaysa yadhurruka al-iftiqaru syai'an. Ya. Walaysa yadhurruka al-iqtaru syai'an. Afwan. Walaysa yadhurruka al-iqtaru syai'an. Jadi adanya kekurangan itu tidak membahayakan. Adanya kesempitan tidak membahayakan. Sepanjang kesempitan dari dunia, sepanjang engkau telah mengenal Allah. Ya, kalau seorang sudah mengenal Allah, itu orang yang paling kaya di tengah makhluk. Orang yang paling kaya di tengah makhluk. Tapi berbeda dengan orang kaya. Dia sekaya apapun, kalau dia tidak kenal Allah, itu dia di tengah kemiskinan. Dia tidak di tengah kepapahan. Ya, nasallallahu al-afiyah wassalamah. Baik. Jadi ini dari penulis rahimahullahu ta'ala beberapa hal yang dengannya beliau memperbandingkan antara ilmu dan harta. Yang memperbandingkan antara ilmu dan harta. Iya. Dan ini datang dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hal yang sangat indah sekali. Beliau terangkan tentang ilmu itu di dalam nasihatnya kepada Kumail bin Ziyad. Dan itu disyarah oleh As-Safarini dalam sebuah risalah khusus, sebuah buku khusus,
Judulnya Al-Qaulul Ali li Syarhi Atharil Imami Ali. Dan itu disyarah panjang lebar oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Miftah Daris Sa'adah. Iya. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu memberikan beberapa perumpamaan terkait dengan ilmu, perbandingan antara ilmu dan harta. Iya. Di antara perbandingannya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjaga kamu. Adapun harta, kamu yang menjaganya. Iya. Jadi ilmu itu dia menjaga kita. Tapi kalau harta kita yang sibuk menjaganya. Al-ilmu yazku alal amal wal malu tungkisuhun nafaqah. Ilmu itu selalu bertambah ketika dia beramal. Sedangkan harta, kalau dia mengeluarkan hartanya berkurang dari harta itu. Berkurang dari harta tersebut. Iya. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu hakim. Ilmu itu memutuskan. Jadi kalau ada kejadian di pengadilan, itu diputuskan dengan ilmu. Ini hukumnya begini. Ilmu yang memutuskan. Adapun harta itu adalah objek yang diputuskan. Dia yang dihukumi. Iya. Baik. Kemudian dari perbandingan lain diterangkan. Dan ini kalau kita simpulkan ya dari berbagai sudut yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di Miftah Daris Sa'adah. Iya. Beliau terangkan bahwa di antara perbandingan ilmu itu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta itu warisan para raja atau warisan orang-orang kaya. Iya. Kemudian ilmu itu kalau pemiliknya meninggal, ilmunya ikut bersamanya ke dalam kuburnya. Beda dengan pemilik harta. Kalau dia meninggal, dia meninggalkan hartanya, berpisah dengan hartanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, itu hanya diberikan untuk seorang mukmin. Beda dengan harta. Harta diberikan kepada mukmin, kepada kafir, orang yang baik atau orang yang fajir. Tapi kalau ilmu Allah berikan kepada seorang, itu artinya orang yang terpilih. Iya. Seorang alim itu, orang yang berilmu, itu diperlukan oleh raja, diperlukan oleh para pembesar, diperlukan oleh seluruh lapisan manusia. Tapi kalau harta itu yang memerlukannya siapa? Yang memerlukannya orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang kekurangan. Ya. Dengan ilmu seorang mengumpulkannya, mempelajarinya, jiwa itu berkembang menjadi mulia. Menjadi mulia. Ya. Beda dengan harta, walaupun hartanya menjadi banyak, tapi itu tidak menyempurnakan jiwanya. Tidak menambah kesempurnaan pada jiwanya. Ilmu itu selalu mengarah kepada merendah hati, mengarah kepada tawadhu, kepada berbagai akhlak yang mulia. Beda dengan harta. Harta itu mengarahkan kepada sikap sombong, berlebihan. Iya. Sikap sombong dan berlebihan. Ilmu itu adalah sebab yang menyambung kepada kebahagiaan, kepada ibadah. Sedangkan harta itu bisa menjadi penghalang antara dia dan antara tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini. Iya. Baik. Jadi itu beberapa perbandingan ya yang bisa memperbandingkan antara ilmu dan harta selain daripada apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya.